Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Tia. Di video kali ini Tia mau bikin packing order with me dan juga sharing tentang how I get my first customer. Gimana caranya sih Tia dapat pelanggan pertama dan pelanggan seterusnya. Oke, sebelum kita sharing gimana sih caranya untuk dapetin pelanggan pertama itu, Tia mau liatin dulu proses Tia packing ordernya dulu ya. Jadi Tia itu ini dimulai dari malam hari sekitar jam 9. Gak tahu kenapa ya sekarang tuh Tia malah senangnya ngerjain orderan di malam hari karena memang waktu santainya di malam hari. Rencananya di malam ini tuh Tia mau selesain packing ordernya rencananya ya guys. Tapi ternyata nggak keburu karena akriliknya ini Tia belum bukain kertas-kertasnya. Jadi perlu makan waktu yang banyak. Nah, setelah dibukain kertas kayak gini, akriliknya itu masih harus Tia elap karena di akriliknya itu masih banyak bekas hapusan spidolnya. Jadi masih banyak kayak putih-putih gitu loh. Jadi kurang rapi aja kalau misalnya nggak dielap. Nah, dielapnya itu pakai tisu. Sumpah deh ini tuh lama banget guys sebenarnya. Dan akhirnya di malam itu Tia cuman keburu untuk ngelap akriliknya doang. Nah, udah jam 11-an kalau nggak salah, ya udah Tia jadinya tidur aja dan dilanjut besok hari. Ini Tia udah bangun dan bersihin ke tempat tidur dulu. Abis itu Tia tuh ada UTS. Nah, jadinya Tia tuh ngerjain UTS dulu. Ini tuh UTS Lembaga Keuangan. Yang nanya-nanya Tia tuh jurusan apa? Tia Keuangan Syariah ya guys. Dan lanjut deh, kita packing ordernya sekitar jam berapa ya? Jam setengah 9 deh kalau nggak salah. Dan ini tuh hari Jumat. Jadi maaf guys kalau misalnya di backsoundnya itu ada suara-suara baca Al-Quran. Karena kalau misalnya dari rumah Tia itu kedengeran banget suara murotal dari masjidnya gitu. Oke deh, kita langsung aja ya. Tia mau sharing gimana caranya Tia dapet orderan pertama. Nah, orderan pertama yang bener-bener pertama itu Tia dapetnya dari teman Tia. Walaupun emang benar kata orang-orang, jangan jadikan teman kalian itu sebagai customer kalian. Nah, itu tuh Tia yakin dan mempercayai itu. Tapi nggak apa-apa, is okay kalau misalnya customer pertama kalian itu misalnya dari kerabat, dari sahabat, dari keluarga kalian, dari teman-teman kalian, atau dari guru-guru kalian. Itu nggak apa-apa banget. Dan jadikan orderan pertama kalian itu, walaupun itu teman-teman kalian, jadikan orderan yang menghasilkan testimoni. Jadi itu tuh sebagai kayak pemancing untuk orderan-orderan selanjutnya. Nah, terus gimana Kak kalau misalnya dari teman aja itu belum ada yang mau beli, bahkan dari sahabat-sahabat pun kayak gak ada yang mau beli gitu. Nah, caranya itu kalian harus rugi di awal dulu. Kalian kasih ke orang-orang terdekat kalian. Misal kalau kalian jualan kerudung, cobain untuk kasih kerudung-kerudung itu ke keluarga kalian. Misalnya suruh cobain tuh kakak atau adik kalian, suruh cobain mamah kalian, atau cobain tante-tante kalian, atau kalian kasih nih misalnya ada teman kalian yang seorang selebgram atau minimal followersnya itu banyak di 5.000 atau 10.000. Nah, kalian kasih aja tuh kerudungnya gratis, gak usah bayar dan gak perlu bayar endorse-nya gitu. Nah, tapi kalian di awal udah ngasih syarat dan ketentuannya gitu loh. Aku kasih ini ke kamu, tapi kamu harus ada feedbacknya juga ke aku gitu. Kamu repost Instagram terus tag aku. Pokoknya gimana caranya biar si produk kamu itu dikenal orang dulu walaupun gak ada yang beli. Yang penting kamu ada branding buat produk kamu sendiri. Nah, waktu pertama kali juga sebelum ada temen Tia yang beli itu, Tia tuh kasih dulu ke guru Tia. Karena guru Tia itu minta dibuatkan lettering namanya. Ya udah deh Tia bikinkan, terus alhamdulillahnya itu guru Tia repost di Instagram, dan akhirnya dari situ teman-teman Tia juga tahu kalau misalnya Tia punya IG coret-coret Tia ini untuk bisnis Tia gitu. Dan dari situ Tia dapat pelanggan deh pertama, walaupun itu pelanggan pertamanya itu dari teman Tia sendiri. Nah, cara yang lainnya adalah ini bukan untuk first customer ya, tapi kalau misalnya sudah dapat customer pertama dan ternyata di kemudian hari itu kayak pelanggan tuh semakin menurun, bahkan kayak nggak ada lagi gitu, nol lagi. Berarti apa tuh ya yang harus kita lakukan? Nah, cara yang pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan promosi, paid promote, endorsement, ataupun IG Ads. Pokoknya yang iklan-iklan di sosial media kayak gitu. Karena di dalam satu produk itu seharusnya harganya itu bukan hanya dari harga modal dan keuntungan aja, tetapi di harga modal itu udah ada persen-persenannya.
Berapa persen untuk promosi, berapa persen untuk gaji diri sendiri, berapa persennya untuk alat dan bahan, dan yang lain-lainnya itu harus diperhitungkan. Jadi kalau misalnya udah ada produk-produk yang terjual, udah ada nih modalnya, biayanya untuk promosi, seharusnya sih begitu. Lanjut di cara kedua, yaitu kalian kalau misalnya belum ada modal nih untuk iklan atau paid promote untuk endorsement, ya udah kalian kuatin dulu promosi-promosi sekuat kalian di sosial media. Misalnya ada di YouTube, ada di Instagram, di TikTok apalagi. Doain aja semoga kalau misalnya kalian konten di TikTok itu FYP gitu ya. Dan kalau misalnya konten kalian tuh udah FYP, itu memotong banget biaya untuk promosi, beneran deh. Selain dari promosi yang harus dikuatin, kalian juga harus memperbaiki copywriting kalian. Jadi gimana caranya kata-kata kalian itu yang bikin orang-orang tuh tertarik untuk beli, atau dengan cara kalian bikin promosi beli satu gratis satu atau nggak beli dua gratis satu, yang pastinya nggak menjadikan toko kalian rugi ya. Lanjut di cara yang ketiga adalah memperbaiki Instagram bisnis kalian, mempercantik Instagram bisnis kalian. Jadi jangan asal-asalan tuh buat Instagramnya, karena anggap aja Instagram itulah adalah toko kalian. Jadi gimana pelanggan mau tertarik kalau misalnya toko kalian aja sepi, foto produk juga asal-asalan, terus feeds IG-nya juga nggak beraturan. Nah gimana orang-orang mau bertahan atau nggak setidaknya follow gitu ya Instagram kalian. Nah perbaiki dari hal-hal kecil dulu seperti itu. Nah itu adalah tips-tips kecil dari Tia, silahkan kalian ikuti yang baiknya. Kalau misalnya menurut kalian kurang worth it ya jangan diikutin. Ini hanya dari pengalaman pribadi Tia. Nah kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, boleh kita diskusi bareng aja di kolom komentar. Dan pesan terakhir yang Tia pengen kasih tahu ke teman-teman, memang untuk memulai bisnis dan merintis bisnis baru itu emang susah, ada jatuh bangunnya gitu. Kalian harus siapin mental ini, siapkan mental kalian. Ya pokoknya kayak gitu guys, harus kuat-kuatin aja di promosinya, karena ya kita mah hanya bisa berusaha ya. Pokoknya sisanya tinggal doa aja. Ikhtiarnya udah, tinggal berdoa terus ya, lakukan sebisa kalian dan lakukan semaksimal mungkin, jangan setengah-setengah. Oke? Oh ya, ini ada satu tips lagi, yaitu kalian harus meningkatkan value atau nilai atau kualitas dari produk-produk kalian. Jadi jangan sampai tergoda dengan harga-harga yang murah-murah, tapi kalian udah istiqomahkan aja, pertahankan dengan harga segitu, tapi tingkatkan dengan kualitas dan value kalian ya. Oke, segitu aja tips and trick yang Tia bisa kasih. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di komen ya guys. Dan sampai jumpa kembali di video-video Tia selanjutnya ya. Bye-bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.